Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebijakan dan manajemen ASN dilakukan melalui sistem merit, yaitu berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Manajemen ASN meliputi yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, kedua, pengadaan, ketiga, pangkat dan jabatan, keempat, pengembangan karir, kelima, pola karir, keenam, promosi, ketujuh, mutasi, kedelapan, penilaian kinerja, kesembilan, penggajian dan tunjangan, kesepuluh, penghargaan, 11, disiplin, 12, pemberhentian, 13, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selanjutnya ialah yang terakhir, perlindungan. Perlindungan ini berkaitan dengan perlindungan secara hukum. Manajemen PNS pada instansi pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan ketentuan peraturan perundangan. Manajemen PNS pada instansi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ASN juga wajib menerapkan etika dalam kesehariannya, di mana sudah tercantum pada UU nomor 5 tahun 2014 bahwa harus memenuhi nilai dasar etika publik. Di antaranya ialah memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 45 serta pemerintahan yang sah. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Adapun kode etik dan juga kode perilaku ASN diantaranya adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat dan santun tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, melaksanakan tugas sesuai dengan pemerintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi secara benar, dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait dengan kepentingan kedinasan, serta tidak menyalahgunakan informasi intern negara, status, tugas, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan
ketentuan peraturan perundangan mengenai disiplin pegawai ASN. Refleksi yang dapat saya lakukan terkait dengan manajemen ASN adalah bahwa setiap apapun terkait dengan ASN terdapat aturannya, dan itu semua sudah digariskan. Maksud saya adalah semuanya sudah ada pada undang-undang, baik itu bagaimana ASN diangkat, apa tugasnya, apa kewajibannya, apa haknya, semuanya sudah diatur sehingga sudah cukup jelas, dan tugas saya adalah tinggal melaksanakan saja. Tentu saja berkaitan dengan pelayanan publik dan komitmen mutu, tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi kita harus bisa setulus hati melaksanakan tugas sehingga tidak hanya sebagai penggugur kewajiban tetapi dapat menjadi lebih baik daripada itu. Nah, tindak lanjut yang ingin saya lakukan berkaitan dengan materi manajemen ASN adalah mempelajari lebih lanjut terkait dengan etika dan juga terkait dengan jenjang karir. Hal ini berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, utamanya adalah etika, sehingga kita tidak salah dalam melangkah. Yang kedua berkaitan dengan jenjang karir adalah selama ini saya masih belum melihat perkembangan karir, masih belum memiliki tujuan, tetapi dari sini yang ingin saya lakukan adalah mempelajari sehingga saya bisa menentukan langkah ke depan, menentukan tujuan apa yang harus saya lakukan, target-target apa saja yang akan saya capai berkaitan dengan karir. Oke, saya rasa sekian saja berkaitan dengan materi manajemen ASN yang dapat saya bagi. Saya rasa ini adalah materi terakhir untuk direview. Oke, siap pada video yang lainnya yaitu aktualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.